from changing over. In the moonlight I can't kill this feeling sober, so I start to come alive. I don't know what starts to control me. I let it go, another soul that's underneath. I don't really care about this all. It's the fall that kills me. With our back against the wall, just feed the beast and you'll see. Hello Stadion Lovers, welcome back to Stadium Infrastruktur yang membahas seputar stadion olahraga, baik stadion lokal maupun stadion di mancanegara. Sepak bola Indonesia lagi-lagi dihebohkan dengan pergantian nama klub. AHA PS Pati FC akhirnya diperkenalkan secara resmi kepada publik pada sesi konferensi pers secara virtual yang berlangsung pada Senin 14 Juni 2021 kemarin malam. Hasil dari akuisisi saham pemilik dari salah satu klub di Liga 2 Indonesia. Klub yang diakuisisi ini bukan klub biasa. Admin juga sempat berkesempatan untuk membahas klub ini beberapa waktu yang lalu. Sebuah klub yang banyak memiliki gebrakan fantastis dan sangat menghebohkan jagat sepak bola nasional setelah diakuisisi pada Maret 2021 yang lalu. Siapakah dia? Ia adalah PSG Pati. Klub Liga 2 yang awalnya bernama Putra Sapin Group Pati ini telah diakuisisi oleh YouTuber ternama, yaitu Atta Halilintar, bersama sahabatnya yang juga pengusaha pemilik PS Store Mas Putra Siregar. Keduanya kini menjabat sebagai chairman AHA PS Pati, sedangkan pemilik lama klub ini, yaitu Pak Saiful Arifin, menjadi komisaris. Atta Halilintar sebagai pemilik baru mengakui bahwa sebetulnya ia sempat bertemu dengan beberapa pemilik klub sepak bola di Indonesia. Namun, akhirnya pilihannya jatuh kepada PSG Pati setelah bertemu dengan sang pemilik yang juga menjabat sebagai wakil Bupati Pati, Pak Saiful Arifin. PSG Pati akhirnya diambil alih oleh Atta Halilintar dan juga Putra Siregar dan mengubah namanya menjadi AHA PS Pati. Ini merupakan perubahan nama kedua dari yang semula bernama Putra Sinar Giri Gresik. Dulunya, klub ini berkompetisi di Liga 3. Pada musim itu, mereka menjadi juara Liga 3 Zona Jawa Timur dan promosi ke Liga 2. Setelah kompetisi Liga 2 2020 tak dilanjutkan, Wakil Bupati Pati Pak Saiful Arifin melihat peluang untuk memboyong PSG Gresik ke Pati. Wakil Bupati Pati yang juga pengusaha itu berhasil mewujudkan hasratnya, kemudian melakukan perubahan nama PSG Gresik menjadi PSG Pati. Pak Saiful Arifin berambisi untuk mengelola PSG Pati secara profesional. Gebrakan pertamanya adalah membangunkan training ground mewah di Kabupaten Pati, sekaligus sebagai tempat pembinaan talenta muda Akademi Sepak Bola Safin Pati Football yang pertama Pak Saiful bentuk sebelum mengakuisisi PSG Pati. Pada awal tahun 2021, aparel penyedia perlengkapan timnas Indonesia Mills pun mengikat kerjasama dengan PSG Pati. Setelah itu, PSG Pati meluncurkan jersey resmi buatan Mills pada 11 April 2021. Identitas Pati pun ditonjolkan di jersey yang katanya mirip klub yang ada di Liga Belanda, yakni Willem II. Salah satunya gambar ikan bandeng di belakang jersey yang katanya ikon Kabupaten Pati. Tapi yang mengecewakan, belum unjuk gigi di kompetisi sepak bola profesional di bawah kepengurusan Pak Saiful Arifin, PSG Pati sudah diisukan bakal diakuisisi lagi akibat krisis finansial yang menimpa klub. Dan akhirnya, Atta Halilintar beserta koleganya bergabung untuk mengembangkan PSG Pati dan mengubah namanya. Lama tak muncul kabar akuisisi ini, Atta tiba-tiba malah meluncurkan klub baru yang juga berasal dari Pati, yakni AHA PS Pati. Belakangan baru diketahui kalau AHA PS Pati ternyata adalah klub yang sama dengan PSG Pati. Atta Halilintar yang masuk ke PSG Pati kemudian merebranding klub dengan mengubah namanya menjadi AHA PS Pati. AHA disinyalir dengan singkatan dari Atta Halilintar. Kemudian PS adalah Putra Siregar dari PS Store. Soal perubahan nama yang terbaru, PSSI dengan tegas tak mengakuinya. Nama terakhir yakni PSG Pati adalah yang sah terdaftar di PSSI.
banyak pihak yang menyayangkan tentang akuisisi ini. Pasalnya, klub ini sejak awal mulanya muncul ke publik sudah diyakini bakal sehat dari segi finansial. Hadir dengan banyak gebrakan mulai dari fasilitas penunjang klub yang dimiliki PSG Pati, seperti Akademi Sepak Bola Internasional maupun training center yang memiliki beberapa lapangan dengan berbagai sarana prasarana pendukungnya. Otomatis, masyarakat banyak yang menaruh kepercayaan tinggi bahwa PSG Pati bakal menjadi klub yang bersinar di kompetisi sepak bola Indonesia di masa depan. Bahkan diyakini mampu menjadi idola baru klub dengan pesona akan kayanya fasilitas prasarana sepak bola yang bisa menyamai pencapaian klub sekelas Johor Darul Takzim, sebuah klub raksasa yang dimiliki Malaysia. Dan PSG Pati dapat menjadi role model. Namun tidak terduga PSG Pati harus kembali terakuisisi dengan bergantinya nama dan tatanan manajemen klub. Lalu bagaimanakah nasib lapangan training center beserta akademi sepak bola dan juga visi program kerja yang sudah direncanakan oleh PSG Pati sebelumnya? Nampaknya, untuk ke depan program kerja sebelumnya yang dicanangkan oleh manajemen PSG Pati masih tetap akan direalisasikan. Dan juga pengembangan training center seperti pembangunan lapangan ke-7 yang masih sementara proses pembangunan tetap masih akan dilanjutkan. Karena salah satu alasan Atta Halilintar beserta koleganya ingin bergabung untuk membangun PSG Pati atau yang sekarang disebut AHPS Pati karena training ground yang dimiliki PSG Pati. Atta Halilintar menyebut salah satu alasan utamanya tertarik mengakuisisi klub PSG Pati ialah fasilitas lapangan latihan yang mereka miliki. Waktu aku lihat Pak Safin, kenapa aku tertarik sama beliau? Karena beliau itu punya training ground yang bahkan di Liga 1 pun belum ada gitu. Training ground yang ada 6 training ground. Yang ini itu untuk melatih anak-anak muda, anak-anak di bawah dari umur SD sampai SMP untuk jadi pemain hebat di akademinya beliau. Oleh karena itu waktu aku ngelihat, wah ini aku tertarik banget. Kayaknya nih kalau misalnya sepak bola Indonesia bisa kita bangun dari usia dini itu akan sangat bagus. Setelah mendengar hal tersebut, Atta Halilintar lalu menghubungi salah satu sahabatnya yang juga memiliki ketertarikan di dunia kulit bundar, yang tak lain adalah Mas Putra Siregar, pemilik PS Store. Saat ini, publik masih sangat heran dan masih bertanya-tanya, bagaimana mungkin klub dengan banyak fasilitas seperti PSG Pati bisa mengalami krisis finansial. Padahal kompetisi sepak bola Indonesia saja masih belum jalan. Tentu seharusnya klub sudah memiliki skenario cadangan untuk mengatasi hal tersebut. Belum lagi sponsor yang hadir untuk menunjang keuangan tim. Pastinya masih bisa menjadi pemasukan cadangan bagi klub. Namun, kita tentunya pasti berharap dengan kehadiran orang-orang baru di PSG Pati ini, seperti Atta Halilintar dan juga Putra Siregar di PSG Pati, atau yang kita sebut sekarang AHPS Pati, setidaknya dapat membawa sedikit angin segar perubahan bagi klub secara finansial, agar klub ini bisa kembali berkembang serta dapat berkontribusi bagi sepak bola Indonesia, dan tidak akan diakuisisi lagi, bahkan kembali berganti nama. Siapapun pemilik klubnya, yang pasti manajemennya wajib diisi oleh orang-orang yang bisa bekerja secara profesional untuk membangun klub menjadi solid dan maju. I feel like that we're getting closer to a brand new night. The past is finally getting over. Itulah tadi sedikit info tentang PSG Pati yang berubah nama menjadi AHPS Pati, beserta informasi seperti apa nasib training center yang dimiliki PSG Pati. Jangan lupa klik tombol subscribe, like and share jika informasi ini bermanfaat untuk kalian guys. Salam stadion lovers, salam stadium infrastruktur, and keep respect. Just feel the beat.